Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya kelas 8 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durus Minal Qur'anil Karim, yaitu tepatnya pada surat Asy-Syarh, pelajaran tafsir, yaitu surat Asy-Syarh yang artinya adalah lapang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang al-kalimatul jadidah, sudah kita jelaskan. Kemudian pada kesempatan yang bahagia ini kita akan sedikit bahas atau jelaskan tentang al-makna dari surat Asy-Syarh ini. Baik. Pada surat Asy-Syarh ini kalian bisa buka buku kalian pada halaman 52 yang bawah itu. Maka kalian akan dapati al-makna. Langsung saja. Qad syarahtu laka sadraka ya Muhammadu bil Islam. Sungguh telah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad dengan agama Islam ini dan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau selalu lembut, tegar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, ujian dan yang lainnya. Maka disitulah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanam akhlak yang mulia, yang sangat menakjubkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya sehingga berbagai macam tuduhan, berbagai macam tudingan yang digelarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir, sebagai orang gila, sebagai orang yang tersihir, maupun orang yang dia telah murtad dari adat nenek moyangnya, maka dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Maka demikian pula ini menjadi hal yang harus ditanamkan kepada kita semuanya. Ketika mendapatkan cacian, mendapatkan cercaan, mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak enak didengar, maka kita juga harus berlapang dada, sebagaimana setelah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana salah satu contoh, yaitu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun. Dan kita tahu sendiri bahwasanya Firaun ini adalah orang yang paling kejam di muka bumi ini. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah mendakwahi Fir'aun yang sombong dan angkuh ini, yang mana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, anna rabbukumul a'la, kata Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri.
Yaitu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Rabbishrahli sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku dalam berucap, agar mereka mengerti perkataanku maupun ucapanku. Nah, ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan beliau Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun. Hal apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? Hal pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah diberikan kelapangan dada. Maka ketika seorang sudah diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima, dia akan sabar, dia akan santun, dia akan berbaik hati, dia akan berhusnudzon dan yang lainnya. Selanjutnya, wa ghafartu laka dzanbaka alladzi athqala dhahraka, dan telah aku ampuni dosamu wahai Muhammad yang memberatkan punggungmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberatkan punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya sebagian ahli tafsir menafsirkan, yaitu dosamu wahai Muhammad artinya adalah dosa-dosa Nabi pada zaman jahiliyah, karena beliau pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan ya, sebelum diutus menjadi seorang nabi ya, seperti mengikuti sebagian adat kebiasaan kaumnya. Namun demikian, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Maka itu wa ghafartu laka dzanbaka alladzi athqala dhahraka. Yaitu Allah telah mengampuni dosanya Nabi Muhammad yang memberatkan punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa ghafartu laka dzanbaka alladzi athqala dhahraka ini memberatkan punggungnya Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan seperti inilah ya, kondisi Nabi secara umum, keadaan kondisi Nabi dan orang-orang soleh ya, mereka akan merasa berat ketika terjerumus dalam dosa. Ia akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka berbuat dosa atau melakukan suatu kesalahan, maka dadanya akan terasa sempit karena ia sangat menyesalinya. Selanjutnya, wa ja'altu ismaka yuzkaru fil adzani ma'asmi, dan telah aku jadikan namamu wahai Muhammad disebutkan pada saat azan bersama namaku, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Oleh sebab itu, kita senantiasa mendengar pujian untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nama Nabi kita selalu disebut dalam setiap khutbah mungkin ya, dalam setiap ceramah, dalam setiap pembahasan sebuah hadis, senantiasa disebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula ya, ketika
orang sedang melaksanakan sholat, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa disebut dalam bacaan tasyahud. Nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mau masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di situ ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama Allah Azza wa Jalla. Dalam tasyahud misalkan ya, maupun dalam azan dan iqamah senantiasa disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, orang-orang besar di dunia. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ada dan tertulis dalam setiap kaum muslimin. Mereka mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapapun. Thumma bayantu laka anna an-nasra sayati ba'da syiddati. Kemudian telah aku yaitu Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepadamu wahai Muhammad bahwa pertolongan akan datang setelah kesusahan. Fala tahzan, maka janganlah kamu bersedih. Fala tahzan, janganlah kamu bersedih. Idzan tahaita min amalin ittajih ila amalin akhar min a'malil ibadah atau a'malid dunya. Apabila kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, segera beralihlah ke pekerjaan lainnya dari amalan-amalan ibadah ataupun amalan-amalan dunia. Fahiya bimanzilatil ibadati idza kanat liwajhillah. Karena hal tersebut, amalan-amalan dunia dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu Muhammad. Maksudnya adalah kami telah melapangkan untukmu dadamu, kami telah menerangi dadamu dengan cahaya kami dan menjadikannya lapang, lebar dan luas. Demikian pula kami telah melapangkannya agar manusia dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama dan syariat Allah sebagai agama yang dibuat penuh toleransi dan memiliki banyak kemudahan, tidak mempersulit dan tidak memberatkan. Ayat yang kedua disebutkan wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Yang dimaksud dengan beban di sini adalah dosa. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yaitu supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Karena yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa. Sebagaimana Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang dia itu bertobat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Maka begitu pula ya, seluruh nabi merupakan keturunan Nabi Adam, sehingga mereka sebelum Nabi Muhammad SAW mereka pun pernah melakukan kesalahan.
Nabi Adam misalkan ya, pernah melakukan kesalahan, yaitu dengan memakan buah khuldi. Begitu pula Nabi Nuh, begitu pula juga Nabi Musa, Nabi Daud dan yang lainnya, mereka semua juga pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat dari para nabi tersebut. Ayat yang ketiga disebutkan alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Maksudnya yang memberatkan yaitu adalah kesusahan-kesusahan yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, dalam berdakwah. Nabi SAW dicerca, Nabi SAW diancam, Nabi SAW mau dibunuh. Nah, ini merupakan hal rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu Muhammad sebutan namamu. Maksudnya adalah Allah meninggikan derajat dan kedudukan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun dari makhluknya. Bahkan Imam Mujahid mengatakan, aku yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namaku kecuali digandengkan dengan namamu wahai Muhammad di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Imam Qatadah juga mengatakan Allah mengangkat penyebutan nama beliau Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Tidak seorang khatib pun, orang yang mengucapkan syahadat contoh saat adzan, orang yang sedang sholat, kecuali dia akan menyebutkan nama Allah dan nama beliau Nabi Muhammad SAW di dalam kesaksiannya, di dalam syahadatnya. Kemudian ayat yang ke-5 dan 6 Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka melalui ayat ini Allah memberi kabar gembira bahwa setiap kesusahan, kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Dan kemudian Allah mempertegasnya. Allah berfirman dalam surat Thalaq, sayaj'alullahu ba'da usri yusra, dan Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nabi SAW juga bersabda, wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesedihan itu ada jalan keluar, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maka satu kesulitan tidak akan pernah mungkin mengalahkan yang namanya dua kemudahan. Lan yagliba usrun yusrain. Selanjutnya ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-7, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Maksudnya adalah apabila telah selesai aktivitasmu, yaitu anak-anak misalkan telah selesai dari aktivitas mengerjakan suatu hal yang bermanfaat dan tidak ada penghalang dalam hatimu, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan berdoa. Maka kita sudah selesai dalam suatu urusan, beralih ke urusan yang lain yang lebih bermanfaat. Apabila kita sudah selesai beraktivitas, maka bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab, jika misalkan engkau telah selesai salat, maka seriuslah dalam berdoa. Selesai tasyahud, berdoalah
untuk dunia dan akhiratmu, ya. Ketika setelah selesai mendakwakan risalah, tegakkanlah untuk berjihad. Ataupun misalkan selesai dalam perkara-perkara yang wajib, tegakkanlah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Maka carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Carilah negeri akhirat karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Selanjutnya ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu Rabbmu lah hendaknya kamu berharap, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Maksudnya adalah jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan niatmu dan satu-satunya harapanmu. Besarkanlah harapanmu akan terkabulnya doamu dan tersambutnya dakwahmu. Apabila engkau niatkan semuanya hanya untuk Allah, maka Allah akan kasih jalan. Apabila harapanmu engkau sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan. Namun jangan kita sandarkan untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita sandarkan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kecewa. Sandarkanlah dan niatkanlah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Besarkanlah harapanmu supaya doa-doamu, usaha-usahamu terkabul, supaya doamu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang engkau cita-citakan, apa yang kau harapkan, baik itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semoga itu semuanya menjadikan diri kita ataupun doa-doa kita terkabulkan dan kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Maka demikianlah seharusnya seorang muslim, ya hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk. Barang siapa yang berharap kepada makhluk pasti akan kecewa. Contoh, apabila kita membutuhkan bantuan seorang, kita harus berharap kepada Allah agar dia membuka hatinya. Kita jangan berharap langsung kepadanya, karena hati manusia selalu berubah, yataqallab, berubah-ubah. Maka kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala hal, mempersiapkan materi-materi yang setelah diajarkan, karena kurang beberapa hari lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester, yang mana harus kalian persiapkan dari sekarang supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal pada PTS kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.